Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, bagaimana kabar saudara hari ini? Kiranya kita selalu kuat dan bersuka cita di dalam menjalani hidup, beroleh berkat yang menghadirkan damai di dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang kami imani dan kami sembah di dalam Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus. Puji syukur senantiasa menghiasi hati kami penuh dengan pujian terhadap Tuhan. Berkati kami senantiasa dalam menjalani hidup sehingga kehidupan kami boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan, menyenangkan hatimu dan juga menjadi berkat untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami, melalui anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini yaitu tertulis di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan ayat 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan itu, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Sehingga kemegahanmu di dalam Kristus Yesus semakin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mengetahui apa yang menjadi tujuan hidup adalah hal yang penting dalam menjalani hidup ini. Jika tujuan hidup kita hanya sebatas makan minum, maka ibarat kata kita tidak ada bedanya dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Karena manusia diciptakan seturut gambar dan rupa Allah, makhluk yang memiliki akal budi. Manusia diciptakan dengan sebuah tujuan. Jika kita hanya memahami hidup sebatas pencapaian hal-hal yang bersifat duniawi, maka kita belum memaknai apa yang menjadi tujuan manusia diciptakan. Kita dilahirkan, setelah dewasa kita menikah, setelah menikah kita punya anak, dan setelah punya anak kita akan menjadi kakek dan nenek. Sering sekali jika ditanya apa yang menjadi keinginan orang tua yang sudah lanjut usia, apa yang menjadi tujuan hidup mereka, misalnya mereka akan mengatakan bahwa keinginan terbesar adalah melihat anak-anak dan cucu mereka hidup sehat dan sukses, serta memiliki harta yang melimpah. Tentunya ini adalah keinginan yang baik, dan semua orang pasti menginginkan hal yang sama. Tetapi melalui firman Tuhan pada kali ini kita memaknai bahwa tujuan hidup lebih jauh daripada itu. Paulus menuliskan surat Filipi ini saat dia berada di dalam penjara. Jemaat Filipi merupakan hasil penginjilan Paulus.
Artinya Paulus sendirilah yang mendirikan gereja di Filipi, dan hasil penginjilannya jemaat Filipi bertumbuh dan berbuah berpadanan dengan Injil Kristus. Selama Paulus berada di penjara, jemaat Filipi juga memiliki kepedulian mengirimkan berbagai bantuan sebagai bentuk kasih mereka, sebagai bentuk buah pertumbuhan iman mereka yang mereka tunjukkan kepada Paulus. Hal ini membuat Paulus merasa bersyukur dan kagum atas keberadaan jemaat Filipi pada waktu itu. Mereka menjadi pengikut Kristus yang setia dan memiliki iman yang bertumbuh. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada bagian teks khotbah ini jelas sekali bahwa Paulus memahami apa yang menjadi tujuan hidupnya. Dia memahami betul bahwa tujuan Allah membuat dia ada di dunia ini untuk sebuah tujuan, yakni memuliakan Tuhan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan rencana Allah. Ayat 21 sampai ayat 22 disebutkan, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu." Paulus memahami bahwa dirinya hidup harus memberi buah, menjadi saksi Kristus, menjadi seorang pemberita Injil, menjadi berkat dan berguna untuk sesama. Itu adalah menjadi tujuan hidupnya. Posisinya Paulus pada waktu itu berada di dalam penjara. Boleh dikatakan Paulus ini adalah seorang panglatu, pemuda lajang tua, tidak memiliki keluarga, apalagi harta melimpah, karena Paulus sendiri harus menjual tenda untuk menopang kehidupan pelayanannya. Secara kacamata dunia, Paulus merupakan orang yang gagal melalui ukuran dunia yang kita pakai. Tetapi dari kacamata surgawi, Paulus adalah orang yang berhasil memaknai apa yang menjadi tujuan hidup sesungguhnya. Jadi memaknai tujuan hidup bukan hanya persoalan ingin ataupun memiliki, tetapi tujuan hidup yaitu hidup memberi makna. Salah satu contoh teladan yaitu Mother Teresa. Setelah 10 tahun membantu orang-orang melarat di tempat-tempat kumuh di Kalkuta, India, di antaranya ada 100.000 orang tunawisma, Bunda Teresa kemudian membuka rumah sakit di lahan milik kuil Hindu di Kaligat. Setelah itu, ia melanjutkan dengan membangun rumah untuk anak-anak yang dibuang dari keluarganya dan menderita lepra. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalaupun kita saat ini masih ada di dunia ini, seperti perkataan Paulus, kita harus berbuah, menjadi garam dan terang, menjadi berkat terhadap sesama kita. Seperti Mother Teresa yang membantu orang-orang yang melarat di tempat-tempat kumuh di sekitar India. Dia juga merupakan seorang pendukung kehidupan. Ia tegas menolak aborsi dan juga kontrasepsi. Ia menegaskan di hadapan satu konferensi di Oxford tahun 1988 bahwa perempuan yang mendukung aborsi tidak pantas mengadopsi anak. Perempuan seperti itu tidak memiliki cinta kasih, tegas Bunda Teresa. Mother Teresa menghabiskan masa hidupnya memberi buah, menjadi garam yang memberi rasa kepada orang lain. Hidupnya tidak lagi berpikir soal bagaimana memiliki suami dan anak-anak yang berbahagia, punya harta yang melimpah, punya jabatan tertentu, bisa pergi jalan-jalan kemanapun yang diinginkan, menikmati hidup bersama dengan orang-orang yang dikasihi. Tetapi lebih daripada itu, Mother Teresa mengabdikan dirinya untuk memperdulikan orang lain, orang-orang yang menderita dan sakit. Walaupun dia juga mengalami kesulitan dan bahkan mengalami penderitaan, rela menyangkal dirinya, menyangkal keakuan
meninggalkan kesenangan pribadi demi kesetiaan atas panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Ini adalah hal yang pertama yang perlu kita soroti melalui khotbah ini. Harus menemukan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Kita harus memahami, menyadari bahwa tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Maka yang kedua, saudara-saudari yang terkasih, melalui khotbah ini, hal yang kedua yang perlu disampaikan kepada kita, yaitu Paulus memahami bahwa kehidupan dan kematian di dalam Kristus merupakan sukacita. Jadi kehidupan dan kematian keduanya adalah sebuah sukacita yang harus disyukuri. Karena baik hidup dan mati, ketika kita di dalam Yesus Kristus, maka kita akan selalu mendapatkan kasih karunia, kehidupan, keselamatan daripada Tuhan. Paulus juga memiliki kerinduan dan sukacita jikalau ia sudah tidak berada di bumi lagi. Ia menganggap kalaupun dia harus meninggalkan dunia ini, itu berarti hidupnya telah disambut oleh Tuhan dan menerima anugerah keselamatan yang kekal di rumah Bapa Surgawi yang telah disediakan baginya. Tempat yang begitu indah, penuh sukacita, kemuliaan di sana tidak ada lagi ratap, tangis, dan penderitaan. Tetapi kalaupun dia masih hidup di dunia ini, itu berarti ia memiliki sebuah tugas yang harus ia lanjutkan, yaitu memberi makna, memberitakan Injil, menguatkan iman orang percaya. Disebutkan pada ayat yang ke-25, dan di dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita di dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalaupun saat ini kita masih diberikan kesempatan tinggal di dunia ini, marilah kita memakai waktu yang ada untuk menjadi berkat, menguatkan sesama kita yang bergumul, mendoakan sesama kita yang sedang sakit, ataupun menghadapi pencobaan yang berat, membantu mengurangi beban sesama kita. Yang pasti sedikit banyaknya perbuatan yang kita lakukan, jika kita lakukan atas kesadaran panggilan Tuhan dalam hidup kita, maka kita telah membuktikan hidup kita yang memberi buah dan makna, menjadi alat kemuliaan yang menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus yang setia, tentunya Alkitab memberi kesaksian bahwa setiap orang percaya pasti akan menghadapi apa yang disebut ujian iman. Paulus mengatakan pada ayat yang ke-27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Ada beberapa kata kunci yang boleh memberkati kita lewat ayat ini. Yang pertama, hidup berpadanan dengan Injil, berdiri teguh, berjuang untuk iman, tiada digentarkan oleh lawan. Saudara-saudari yang terkasih, ada begitu banyak jemaat Tuhan yang mengaku percaya dan menerima mendengar firman Tuhan, tetapi tidak semua yang mampu mempertahankan firman Tuhan di dalam dirinya. Seperti kisah perumpamaan tentang penabur dalam Lukas 8 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Disebutkan di sana, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu adalah orang yang telah mendengarnya,
Kemudian datanglah si iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Seperti yang kita lihat, tanah yang berbatu-batu adalah orang-orang yang mendengarkan firman, segera menerimanya, bahkan menerimanya dengan penuh kegembiraan. Namun, ini tidak berlangsung lama karena begitu terjadi penindasan dan penganiayaan. Orang-orang ini murtad. Bahkan dengan segera jelas disebutkan, mereka melupakan dan meninggalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Penyebab yang membuat mereka jatuh adalah karena mereka sangat lemah dalam penganiayaan dan penindasan. Sehingga ketika iblis melakukannya terhadap mereka, mereka pun jatuh. Kejatuhan mereka bukan disebabkan oleh penindasan itu terlampau berat untuk mereka tanggung, tetapi mereka tidak mau melakukan, bahkan melakukan perlawanan terkecil sekalipun terhadap iblis. Lalu kemudian disebutkan juga bahwa sebagian benih itu jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghempitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Benih yang jatuh di tanah ini, di tanah semak berduri, disebutkan bahwa benih yang jatuh di tanah ini dihimpit sehingga tidak berbuah. Artinya adalah ketika firman Tuhan itu ditaburkan, orang-orang yang mendengar firman Tuhan, lalu kemudian kekhawatiran dunia dan tipu daya, kekayaan dan keinginan-keinginan akan duniawi ini memasuki hatinya dan menghimpit firman Tuhan itu sehingga firman Tuhan itu tidak berbuah. Maka saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, Paulus berupaya memberikan penguatan kepada jemaat-jemaat yang pernah dilayaninya, supaya bagaimanapun kehidupan dan tantangan yang dialami, mereka tetap kuat dan kokoh untuk menjalani kehidupan. Mereka harus bertahan dalam iman. Mereka harus tetap berdiri teguh, tetap memegang komitmen mereka untuk senantiasa percaya dan juga memiliki hidup yang berpadanan dengan Injil. Demikian hendaknya kehidupan yang kita jalani. Walaupun hidup kita juga menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan, maka tetaplah percaya. Karena pengharapan kita adalah pengharapan yang hidup, penderitaan karena Kristus adalah upah bagi kita. Itu adalah sebagai tanda keselamatan bagi kita. Semoga kita dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Kiranya firman Tuhan meneguhkan kami kembali untuk tetap dapat berdiri teguh dalam firman-Mu. Walaupun begitu banyak tantangan, ujian-ujian yang kami hadapi dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya biarlah Tuhan firman-Mu yang senantiasa kami pegang, yang senantiasa menguatkan kami, menerangi langkah kami, menjadi terang, menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mampu senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama-nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.